akhirnya pabrik saya ditutup, pabrik saya memproduksi produk yang berbahaya, terus pabrik saya katanya memproduksi merkuri, saya penjual merkuri, itu semuanya fitnah. Satu profesi, punya pabrik juga. Dengan apa yang mereka lakukan, saat ini mendapat ancaman hukuman 12 tahun. Polemik antar pengusaha skincare belakangan ini kembali memanas dan menyeret sejumlah nama ke dalam pusaran konflik. Salah satunya pengusaha skincare asal Sumedang, Henny Sagara, yang santer dikabarkan mendapat berbagai tuduhan fitnah oleh sejumlah akun di media sosial. Langkah hukum pun ditempuh suami Henny Sagara, Iwa Wahyudin, dengan melaporkan sejumlah akun yang disebut-sebut sebagai buzzer yang dibayar oleh saingan bisnisnya. Dari laporan suami Henny Sagara, itulah nama pemilik klinik kecantikan, Dr. Oki Pratama, ikut terseret. Dan belum lama ini, Dr. Oki ditemani kuasa hukumnya, Ahmad Ramzi, memenuhi panggilan pemeriksaan di Ditreskrimsus Siber Polda Jawa Barat. Di hadapan awak media kuasa hukum, Dr. Oki menjelaskan bahwa kliennya hadir sebagai saksi dalam kasus postingan pabrik mafia skincare yang menurut kesaksiannya diunggah oleh Dr. Richard Lee. Dan berikut keterangan Dr. Oki usai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada 24 April yang lalu atas laporan dari suami Henny Sagara ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Lalu seperti apa juga keyakinan dan pernyataan Henny Sagara atas dugaan fitnah yang telah menyerang nama baik dirinya dan juga pada produk yang dihasilkannya? Berikut pernyataan Henny Sagara usai menjadi saksi korban dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa bernama Gus Nafili. Dan laporan ini diawali pada laporan LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar, yaitu dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2025 atas nama pelapor Henny Purnamasari atau Henny Sagara terkenalnya. Rekan-rekan sekalian, dari laporan polisi ini kami tindak lanjuti dengan surat perintah penyidikan dengan nomor SP Sidik 1 Romawi Res 2.5/2026 Dinas Siber tanggal 13 Januari 2026. Kemudian kami juga melakukan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolda dan SPDP. Jadi surat dimulainya penyidikan ini ya dengan nomor SPDP 142 2 Romawi Reserse ya 2,5 tahun 2025 pada tanggal 19 Desember 2025. Tadi kita diperiksa terkait masalah postingan Dr. Richard Lee, yang mana laporannya itu sudah tahun lalu bulan Februari 2025. Nah, hari ini kami diperiksa berdasarkan undangan panggilan dari penyidik Siber Polda Jabar dan kami memenuhi panggilan kooperatif sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Sebagai saksi. Tadi pertanyaannya 20-30 pertanyaan. Tadi pelaksanaannya cuma 2 jam karena pertanyaan itu sudah pernah diajukan dalam penyelidikan sehingga hanya mengulang aja. Di situ kita menjelaskan beberapa hal dan kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang perkara ini. Bahwa perkara ini terkait postingan DRL yang mana postingan tersebut dahulu pernah juga saya jelaskan bahwa ini terkait penjelasan BPOM terkait pemberitaan mafia skincare.
Jadi itu, nah ini berita mafia skincare. Ini dari BPOM penjelasannya, dan ini terkait juga tentang postingan yang ini. Jadi yang ini yang dipermasalahkan. Nah, jadi Dr. Oki kapasitasnya hanya sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah, di situ. Dan ini juga sudah pernah diberitakan juga oleh media RRI. Nah, ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman media, biar teman-teman media juga lihat nih, ya kan? Silakan baca sendiri. Ya nggak ada masalah, selagi saya bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan, ya saya berikan. Selagi saya tahu, ya saya ceritakan. Yang nggak tahu, ya saya katakan nggak tahu. Saya tidak ada memposting, saya tidak merepost. Jadi Richard Lee membuat postingan, setelah itu beberapa saat setelah itu ada undangan kolaborasi, setelah itu sudah sampai di situ saja tanpa saya tahu untuk captionnya, lain-lain itu memang Richard Lee yang memposting. Pada saat kita berbicara Gustav Lee, kami menganggap dia adalah buzzer. Buzzer yang membuat konten yang kemudian dibayar oleh seseorang. Tugas kita adalah sekarang mencari tahu. Dalam persidangan akan digali juga siapa otak di baliknya. Siapa yang membayarnya. Inisial, Pak. Nanti akan kita cari tahu. Kita nggak bisa ngomong nama sekarang. Dan juga jika nanti di kepolisian juga masih ada data-datanya, ini transferannya dari siapa, untuk melakukan apa, itu akan kita ajukan lagi. Seperti diketahui, suami Heni Sagara tidak tinggal diam atas banyaknya fitnah yang diterima istrinya. Melalui kuasa hukumnya, ia membuat laporan polisi. Dari laporan itulah satu orang sudah yang diduga melakukan fitnah keji. Melalui unggahannya, satu orang ditetapkan menjadi terdakwa. Sebelumnya, Dr. Oki Pratama yang hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait laporan yang dibuat Heni Sagara mengaku dapat menjawab semua pertanyaan penyidik. Menanggapi laporan dari suami Heni Sagara terhadapnya itu, Dr. Oki membantah dengan tegas atas tudingan menggunakan buzzer. Lantas, apa tanggapan Oki Pratama usai jalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik oleh suami Heni Sagara ke Polda Jawa Barat? Lantas, seperti apa reaksi dari Heni Sagara atas banyaknya fitnah yang menimpa nama baik dirinya dan produk-produk yang dihasilkannya? Lantas seperti apa juga respon dari suami Heni Sagara dengan fakta bahwa ada black campaign yang menyerang nama baik istri dan dirinya, serta juga nama baik produk skincare? Semua ke penyidik. Ya yang buzzer nggak ada panggilan. Nah itu tuh sekali tanya. Dokter Oki dipanggil masalah buzzer nggak ada. Dokter Oki tidak pernah dipanggil masalah buzzer. Perkaranya udah P21, sudah disidangkan. Ini Dokter Oki datang, kamu tahu? Saya sudah siap lahir dan batin untuk membongkar ini semuanya karena ini sangat keji, sangat zolim. Itu kan, mereka juga punya bisnis yang sama, usaha yang sama, itu kan, sampai melakukan black campaign seperti ini, memerintahkan, membiayai, menyerang personal branding, gitu kan. Ibaratnya pesannya itu mereka itu mau sampai di hati masyarakat itu tertanamnya si Heni Sagara ini adalah mafia skincare ini. Oh sangat, saya sangat yakin. Selama 1,5 tahun saya sabar, saya ikhtiar, saya berdoa, saya yakin Allah saya, itu Tuhan saya sangat mengenal saya. Allah tahu semua black campaign ini adalah fitnah. Intinya keyakinan saya terhadap yang menciptakan saya, itu saja. Saya yakin ini pasti terbongkar dan saya selalu ikhtiar, begitu juga suami saya, gitu kan, selalu pasti akan menepati janjinya, ini pasti terbongkar. Dan saya yakin ini sebenarnya sudah hampir terbongkar, cuman mereka lawan saya ini, yang memblack campaign saya ini, bos-bos ini, ya pasti mereka melakukan daya upaya, gitu kan, supaya mereka tidak kena bahasanya. Semua black campaign, semua isu-isu liar itu hanya fitnah dan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Jadi sekali lagi saya berada di belakang istri saya 100%. Saya akan membela sampai titik darah penghabisan, harga diri,
istri saya, keluarga, saya juga punya anak, dan lain-lain. Bayangkan kalian, kita telah diserang hampir 2 tahun ya, setahun setengah lebih, hampir mau 2 tahun. Dan saya terlihat memang tidak pernah tampil, tidak pernah muncul, tetapi dalam diamnya saya itu, saya punya kehendak untuk membela diri karena ini adalah kewajiban saya sebagai seorang suami. Pengusaha skincare asal Sumedang yang juga seorang apoteker, Heni Purnamasari atau yang selama ini lebih dikenal Heni Sagara, kemarin menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Heni dan suaminya, Iwa Wahyudin, memenuhi undangan pengadilan dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam persidangan yang digelar secara terbuka, terungkap jika Heni Sagara menyebut dugaan fitnah yang dialamatkan pada dirinya oleh pelaku dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan kata lain, serangan-serangan fitnah yang dialamatkan pada Heni Sagara merupakan bagian dari kampanye hitam alias Black Campaign. Lantaran tidak hanya menyerang secara personal, tetapi juga perusahaan dan pabrik skincare miliknya. Heni Sagara menuding Black Campaign yang diduga dilakukan pelaku tidak lain untuk menghancurkan citra dirinya serta perusahaannya sehancur-hancurnya dengan berbagai fitnah, mulai dari memproduksi bahan berbahaya pada produk skincare-nya hingga tidak lulus uji klinis. Padahal sebagai seorang apoteker dan suaminya seorang yang berlatar kimia, Heni Sagara tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pelaku dalam berbagai unggahannya di media sosial yang sangat menyesatkan. Sebagai saksi. Permasalahannya seperti apa, sehingga ibu melaporkan kepada Polda Jabar. Betul. Jadi saudara terdakwa memposting bahwa produk-produk yang mengandung merkuri itu katanya berasal dari pabrik saya. Nah, apakah produk ibu turun drastis itu tidak? Oh, itu sudah pasti, Pak. Karena ini sampai dibuat trending topik, Pak. Saya pernah meminta BPOM untuk mengklarifikasi, akhirnya BPOM mengeluarkan rilis bahwa tidak benar pabrik saya memproduksi merkuri. Pembinaan seperti biasa yang dilakukan oleh BPOM ke industri kosmetik, tetapi kan digoreng-gorengnya seolah-olah pabrik saya ditutup karena ditemukan bahan berbahaya. Itu sampai digiring-giring sampai ujung-ujungnya merkuri. Yang saya pun tidak pernah terpikir, yang mulia, untuk saya sebagai apoteker menjual merkuri di dalam produk saya, dan sekarang saya tidak mengenal terdakwa, gitu kan. Sekarang terdakwa tiba-tiba memposting itu, tujuannya ibaratnya isinya juga mungkin dia tidak tahu benar atau tidaknya ya, kan pasti ada yang menyuruh, Pak. Yang saya tahu dia posting, gitu kan, dia menyerang saya tidak hanya satu kali, dan saya tidak tahu siapa yang menyuruh beliau. Yang mengenai foto ini seperti ini benar apa enggak? Foto saya nggak pernah diborgol. Nggak pernah ya. Tapi ini benar foto ibu. Cuma waktu itu ada foto ibu tapi tidak diborgol seperti ini. Cuman yang diunggah di TikTok ini ada foto sambil ibu diborgol begini ya. Itu yang tidak benar ya. Ini sidang lanjutan pelaporan saya atas pencemaran nama baik Black Campaign, gitu kan, tidak hanya terhadap pribadi saya sendiri, terhadap perusahaan juga, efeknya sangat besar terhadap perusahaan, terhadap pribadi saya, karena betul-betul ini semuanya itu terstruktur. Katanya pabrik saya ditutup, pabrik saya memproduksi produk yang berbahaya, terus pabrik saya katanya memproduksi merkuri, saya penjual merkuri, itu semuanya fitnah besar, itu semuanya berita hoax, gitu kan. Terus waktu awal-awal kan saya dibilang bukan apoteker, dan saya diserang juga ketika saya baru beres melahirkan. Tuh, ini pokoknya huru-hara skincare ini satu sama lain itu saling ada hubungannya. Dari awal di bulan September itu sudah mulai ada buzzer-buzzer. September tahun berapa, Bu? 2024. Oh. Ini memang terstruktur, saya sudah tahu semuanya, kan saya juga laporkan bukan hanya kasus ini ya. Banyak sekali pelaporan saya di Polda Jabar, gitu kan, akan
proses black campaign di Huru Hara Skincare ini. Berpengaruhnya berpengaruh apa, Bu? Sasarannya dari bos-bos buzzer ini kan memang menyerang tidak hanya pribadi saya, usaha saya, produk-produk saya, di mana saya bisa dibuat hancur sehancur-hancurnya. Meski kepolisian telah menetapkan pelaku sebagai terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, kuasa hukum Heni Sagara, Yunus, menegaskan bahwa saat ini tim hukumnya terus mengejar dalang utama di balik akun-akun yang menyebarkan fitnah pada kliennya. Ia yakin diduga ada aktor intelektual yang sengaja menyewa dan membayar buzzer-buzzer tersebut untuk menjatuhkan kliennya. Ia juga berharap melalui persidangan yang sedang bergulir akan terungkap siapa dalang utama yang membiayai para pelaku yang lebih dari satu orang. Senada dengan itu, Heni Sagara siap untuk membongkar semuanya, termasuk diduga aktor intelektual di balik fitnah keji yang dilakukan buzzer-buzzer terhadap dirinya, setidaknya selama nyaris 2 tahun ini. Pada saat kita berbicara Gustafli, kami menganggap dia adalah buzzer. Buzzer yang membuat konten yang kemudian dibayar oleh seseorang. Tugas kita adalah sekarang mencari tahu ini. Dalam persidangan akan digali juga siapa otak di baliknya, siapa yang membayarnya. Inisial, Pak. Nanti akan kita cari tahu. Kita nggak bisa ngomong nama sekarang. Dan juga jika nanti di kepolisian juga masih ada data-datanya, ini transferannya dari siapa, untuk melakukan apa, itu akan kita ajukan lagi. Kita harus yakin kan. Jadi ini adalah salah satu yang sudah maju kepada persidangan. Kita masih ada juga beberapa LP-LP lagi yang masih dalam proses. Yang next week atau next 2 week akan masuk juga satu. Artinya apa? Artinya klien kita dengan hak konstitusionalnya memperjuangkan haknya. Jadi siapapun yang berani menimbulkan hoax, fitnah kepada klien kita juga nggak akan sungkan-sungkan untuk proses hukum. Kita akan cari tahu sampai mana ini, otaknya siapa ini. Ada yang namanya yang melakukan. Yang saat ini kita tangkapin adalah orang-orang yang melakukan. Tapi di situ ada orang yang mentransfer dan menyuruh melakukan. Nah itulah yang kita juga akan kejar. Semuanya akan panjang ya, semuanya akan panjang. Gak ada yang namanya proses hukum itu simple, gak ada yang namanya proses hukum itu pendek. Tapi kita akan jalani dengan senang hati. Karena apa? Karena di sini kita punya hak. Dan di sini kita yakini bahwasanya kita benar. Semua itu adalah hoax-hoax. Berbagai hoaks dan fitnah yang dikampanyekan para buzzer secara sistematis di berbagai akun media sosial membuat Heni tidak hanya mencurigai, tetapi memiliki cukup bukti tidak mengatakan para pelaku melakukan semua diduga itu secara organik, melainkan ada yang menggerakkan, ada yang mendanai, sekaligus membayarnya. Tidak sekali, 2 kali Heni Sagara mendapat serangan seperti ini yang demikian keji, tetapi sudah sejak lama. Pendeknya, di balik serangan fitnah keji ada muatan persaingan bisnis skincare yang tidak sehat. Meski mendapat serangan sedemikian hebat, fitnah dan tuduhan keji baik secara personal maupun sebagai pengusaha skincare yang kini sedang berkembang pesat, Heni mengaku bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindunginya dari orang-orang jahat yang berupaya menjatuhkan dirinya dengan berbagai tuduhan keji. Karena hal itulah, ia yakin bahwa Tuhannya akan membalas dan membalikan semuanya. Satu profesi, punya pabrik juga. Ini persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Ini persidangan awal kan. Ini belum apa-apa. Saya melaporkan itu banyak. Nah, dan saya sudah tahu semuanya. Saya terus koordinasi gitu kan. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu siapa bos besarnya, siapa wayang-wayangnya, itu saya sudah tahu. Tapi pada dasarnya saya tegaskan, kami tidak sedang menyerang siapapun. Kami tidak sedang menembak atau menyasar siapapun. Pada kenyataannya nanti ada seseorang atau siapapun atau sekelompok orang yang terbukti bersalah, itu kan proses hukum yang berlaku di fakta persidangan. Jadi sekali lagi tidak ada nama-nama yang kami sebutkan, kami sengaja serang, kami sengaja tuduh dan lain-lain, hanya proses persidangan dan fakta persidangan nanti yang akan berbicara. Tetapi sekali lagi tadi seperti Pak Yunus sampaikan bahwa kami punya keyakinan apa yang mereka sampaikan, mereka jadikan materi-materi buzzer mereka itu sesuatu yang sangat
tergolong ke dalam fitnah dan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan karena itu hoax dan kebohongan. Masih ada aktor intelektual di belakangnya. Betul. Intinya ini sangat terstruktur dan sedang didalami juga oleh Polda Jabar, gitu kan. Dan kita juga terus memantau. Intinya ini persaingan bisnis yang sangat tidak sehat, yang sangat keji. Bukan hanya memblack campaign pribadi saya, perusahaan saya, sampai nanti bisa saya buktikan produk saya pun sampai direkayasa hasil ujinya. Tuhan, saya tidak pernah salah menilai saya. Makanya sampai hari ini saya mau di black campaign seperti apapun, mau dibuat seperti apapun oleh mereka, alhamdulillah sampai sekarang saya masih berdiri tegak. Perusahaan saya masih ada, karyawan saya masih utuh. Dan ingat, saya masih apoteker, ya Pak ya, tidak ada ceritanya waktu awal-awal di black campaign katanya saya sudah dicabut apotekernya, tidak ada. Nah, itu. Jadi semua pernyataan mereka harus dibuktikan. Nah, itu sehingga kebenarannya akan muncul gitu ya. Itu katanya pabrik saya memproduksi merkuri atau apa, silakan tanya BPOM. Ada tidak track record saya produksi merkuri? Itu saja. Jadi memang ini pesanan dari awal dibuat trending topik si komplotan buzzer ini. Saya terus melakukan upaya supaya semuanya bisa tangkap. Pada saatnya nanti udah ditetapkan oleh pengadilan siapa yang salah, nanti kita juga akan sampaikan, akan declare. Ternyata teman-teman juga nanti kan akan tahu siapa dalang dibalik semua ini. Tapi percayalah, kita tidak akan mundur dan saya yakin tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan ini semuanya baru tahap awal. Kalau misalnya kita tidak tahu perjalanannya seperti apa, intinya saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Terdakwa yang diketahui bernama Gus Nafili kini terancam hukuman 12 tahun atas tuduhan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang kini kasusnya masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Setidaknya itulah yang diungkap kuasa hukum Heni Sagara saat disinggung ancaman hukuman bagi pelaku. Kuasa hukum Heni Sagara juga mengingatkan pada buzzer-buzzer untuk tidak membuat fitnah di media sosial. Setiap kalimat fitnah yang diunggah di media sosial akan ditindak dan dikejar. Mengingat saat ini ada banyak pelaku yang sudah dilaporkan ke polisi dan satu persatu akan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Di situ ada orang bernama Gus Nafili. Dia melakukan postingan yang mendiskreditkan fitnah dan hoax kepada klien kami. Bahwasanya produk-produk yang dibuat oleh beliau itu ada merkurinya. Nah, karena ini termasuk fitnah yang nggak sesuai dengan kebenarannya, makanya klien kami melaporkan ke kepolisian dan akhirnya ditangkap dan kemudian sampai masuk kepada proses. Artinya apa? Yang dibuktikan itu kita yang benar. Kalau misalkan dia yang benar, pasti kitanya yang salah, kitanya yang masuk. Tapi ini adalah terbalik. Jadi dia sekarang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di sidang. Pasal yang dikenakan adalah pasal 35, yaitu pembuatan hoaks fitnah, yang mana masa hukumannya 12 tahun. Jadi hati-hati, jari-jari Anda itu ketika membuat postingan itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi berkaitan dengan fitnah, yang mana ini ada perusahaan yang memiliki kredibilitas bagus dan kemudian memperkerjakan ribuan orang. Dengan adanya fitnah menghasilkan penurunan secara signifikan baik partnership ataupun penjualan produk. Ya. Yang ini melemahkan UMKM seluruh Indonesia juga. Jadi kita harus hati-hati. Di sini kita memperjuangkan hak dari Bu Heni dengan Pak Ibu. Dengan apa yang mereka lakukan, saat ini mendapat ancaman hukuman 12 tahun. Ingat, kalian dibayar tidak seberapa, tapi kalian mendapatkan ancaman 12 tahun penjara. Jadi hati-hati dalam menerima pekerjaan, hati-hati dalam berbuat sesuatu berkaitan apakah itu mencemarkan nama baik orang lain, ya kan? Sekali lagi ya, kalau kita bilang nama mafia itu konotasinya negatif. Yang kedua, tidak ada satupun putusan pengadilan yang atas nama Bu Heni ataupun Pak Iwa menyatakan bersalah. Jadi itu semuanya fitnahan. Kemudian kita berbicara mengenai skincare mengandung merkuri. Coba kita lihat list di BPOM, apakah ada produk-produk dari Bu Heni itu mengandung skincare yang ada merkurinya? Tidak ada. Jadi itulah yang terus kita sampaikan kepada publik. Kita akan proses kalau berani memfitnah. Saya juga meminta gitu kan, supaya pemerintah juga melihat ini semuanya. Betapa
bagaimana kita bisa berkembang industri di dalam negeri ini ya Pak ya. Kalau misalnya buzzer black campaign ini diperintahkan oleh orang buat supaya trending topik dengan menggunakan alat bot, font farming, gitu kan, dibuat supaya viral, komen-komennya apa-apa digiring opini seolah-olah itu adalah benar adanya. Itu yang terjadi. Padahal itu semuanya fitnah. Tapi dengan kekuatan sosial media semuanya kan bisa jadi orang tergiring, terpengaruhi. Itu kan sangat tidak sehat untuk industri dalam negeri. Bagaimana negara kita bisa berkembang, bisa bersaing dengan sehat dengan produk-produk dari luar. Kalau industri dalam negeri dihantam seperti ini, pemerintah diam saja. Usai persidangan, terdakwa Gus Nafili membantah semua tudingan Heni Sagara, baik di dalam persidangan maupun di luar, terkait buzzer bayaran yang dibayar untuk menyebar fitnah. Dalam pengakuannya, Gus Nafili melakukan semua itu semata-mata karena fans dari Nikita Mirzani. Dan menanggapi sanggahan Gus Nafili, apa kata Heni Sagara dan suaminya? Dan apa pula harapan Heni Sagara dalam persidangan kali ini? Nggak ada suruhan. Inisiatif sendiri. Hah? Silakan periksa sama penyidik. Nggak ada. Bantah. Nggak ada bayaran. Fans sama Nikita. Itu kan urusan pengadilan nanti. Nanti majelis hakim akan menentukan dari fakta persidangan. Yang pasti nggak mungkin juga dia memposting sesuatu yang dia tidak ketahui sebenarnya isinya gitu ya. Tapi hak terdakwa lah untuk menjawab apapun. Nanti kita serahkan aja kepada pengadilan ya. Tidak masalah lah. Kita tidak pernah jadikan itu sebagai masalah. Kita nanti serahkan kepada majelis hakim aja. Saya cuma minta atas nama keadilan, saya sebagai warga negara Indonesia, saya mohon keadilan, tolong diusut otaknya, tolong diusut bos-bosnya, dalang semuanya ini yang membuat black campaign yang ditujukan kepada saya dan kepada perusahaan saya, pada pabrik saya. Ini sangat merugikan sekali. Harus dikejar otaknya. Otak yang membuat Huru Hara Skincare ini, otak yang membuat postingan-postingan black campaign terhadap saya dan perusahaan saya itu harus sampai dapat, harus kena. Kasihan, banyak yang tidak bersalah gitu kan. Ujaran kebencian jadi ikut-ikutan padahal itu isinya fitnah. Padahal itu kan hanya penyerangan saja yang dilakukan oleh mereka yang ya mungkin persaingan bisnis atau ada kekecewaan terhadap saya. Ya saya mengingat ya, ketika tadi jadi ingat ya waktu awal-awal saya baru beres lahiran gitu kan. Saya masih menggendong bayi merah, difitnah sedemikian. Dan saya juga tahu siapa bos-bosnya ini, dalang-dalangnya ini saya sangat tahu. Bos pembiayanya semuanya saya sangat tahu. Saya mengingat aja tadi di pengadilan betapa kejiknya. Gitu kan, di mana moral mereka sebagai manusia. Itu saja. Saya benar-benar pokoknya ini harus diusut tuntas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.